Ada pepatah yang mengatakan, engkau dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi engkau tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Ungkapan itu ingin mengatakan bahwa satu bukti orang mengasihi itu adalah memberi, entah waktu, perhatian, dan mungkin hal-hal lain yang menjadi tanda kasihnya kepada orang yang dikasihinya. Namun apakah tanda atau bukti kasih sayang Tuhan kepada umatnya? Apakah sekedar hanya memberikan? Sesungguhnya Tuhan menyatakan cinta kasih sayangnya bukan sekedar memberikan, tetapi Dia menemani, hadir bersama. Ini bukti cinta yang lebih dalam. Bukti Ia menyayangi kita, Ia menemani kita. Ia tidak pernah jauh dari kita. Ia selalu ada bersama dengan kita. Namun bagaimana mungkin Tuhan bisa ada selalu bersama dengan kita, sedangkan Dia adalah satu dan manusia di dunia ini begitu banyak? Mungkinkah Dia hadir bagi setiap manusia pribadi lepas pribadi pada saat yang bersamaan? Jawabannya adalah di karakteristik Allah kita. Dia adalah roh. Justru karena Dia adalah roh, Dia bisa hadir kapan saja, di mana saja, dan bahkan Dia bisa hadir di dalam hati kita, dalam hidup kita. Inilah bukti Dia menyayangi kita. Dan kehadiran Tuhan itu bukan saja memberikan kepada kita sebuah perasaan kita disayangi, tetapi justru ini memberikan kepada kita juga hati yang tentram karena kasih sayang Tuhan itu. Dan juga tidak berhenti sampai di situ saja. Kehadiran Tuhan yang menenteramkan itu juga menumbuhkan rasa sayang kita kepada orang lain. Karena kasih sayang yang Tuhan berikan itu selalu mempunyai sifat dapat berlipat kali ganda. Ketika ia diberikan kepada seseorang, maka itu dapat dilipat gandakan menjadi berlimpah-limpah. Semakin diberikan, semakin dibuktikan, semakin dia akan menjadi berlipat kali ganda. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita di bagian dari Mazmur 139, kali ini ayat 11 sampai 12. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Doa Daud kepada Tuhannya di Mazmur 139 sesungguhnya dinafasi oleh kasih sayang Allah yang dialami dan dirasakan oleh Daud. Karena kasih sayang Allah lah, maka Dia Maha Tahu, Dia mengerti, Dia tahu seluk-beluk kehidupan kita dan memeluk hidup kita. Karena kasih sayangnya pula Dia punya kuasa untuk melindungi dan menyertai kita, menguatkan dan membimbing hidup kita. Karena kasih sayangnya pula Ia selalu menemani kita, bahkan tidak pernah bisa jauh dari kita. Bukankah bait di dalam ayat-ayat sebelum ayat 11 sampai 12 ini Daud menggambarkan betapa ia tidak pernah bisa jauh dari roh Allah dan roh Allah pun tidak bisa jauh dari dirinya. Mengapa demikian? Karena Daud mengalami sesungguhnya kehadiran roh Allah yang maha penyayang dan maha pengasih itu di dalam hatinya. Ini yang menyebabkan dia tak bisa terpisah dari Tuhannya, dan Tuhan juga tak bisa terpisah dari dirinya. Karena Tuhan ada tinggal tetap di hatinya. Ini menumbuhkan rasa diri disayangi, dan ini menenteramkan jiwa. Ketika kita merasa diri disayangi, dimanapun kita berada dalam keadaan seperti apapun, itu akan menenteramkan jiwa kita, menenangkan,
dan mendamaikan jiwa kita. Dan itu juga yang menumbuhkan rasa sayang kita kepada sesama, kepada orang lain. Kasih sayang Tuhan yang kita terima itu, kita begitu ingin untuk bagikan lagi kepada orang lain. Namun sumber ketentraman jiwa bukan saja karena kita merasa diri disayangi dan tumbuh rasa sayang kepada sesama. Tetapi Daud melukiskan di sini berkaitan dengan masalah kegelapan dan terang. Dikatakan, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Daud menyadari bahwa hidupnya itu seringkali dirundung kegelapan. Seringkali dicekam oleh kelam malam yang menakutkan. Namun, ketika dia berdoa dan datang kepada Tuhan, Roh Allah Sang Maha Terang itu, maka dikatakan kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Daud tahu betul bahwa Allah adalah Roh sumber terang, Maha Terang yang tak pernah ada kegelapan di dalamnya. Dan karena itulah Dia sumber terang yang bahkan masa gelap itu pun akan terasa terang. Sehingga dikatakan malam jadi terang seperti siang dan gelap sama seperti terang. Karena pada Allah tidak ada kegelapan dan kekelaman. Itulah yang membuat Dia dapat kita sandari, dapat kita andalkan, dapat kita bergantung kepadanya. Ini sumber ketentraman kita, yaitu kehadirannya yang membuat kita merasa disayangi dan membuat rasa sayang itu juga bisa tumbuh kepada sesama kita. Dan bukan itu saja, sebagaimana yang Daud katakan tadi, bahwa kehadiran Tuhan membuat kita akan selalu hidup di dalam terang dan tidak pernah takut akan kegelapan. Selalu ada masa siang sebelum tiba malam itu. Dan kalaupun malam tiba, maka malam itu tidak lagi mencekam dan mencengkeram serta menakutkan, tapi selalu ada tentram karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Saat-saat ini ketika kita mengalami kelamnya hidup, ketika kita mengalami hidup seolah malam, kelam mencekam dan menakutkan, pada saat itulah pandang kepada Tuhan Sang Maha Terang. Dialah yang sesungguhnya sudah hadir dan selalu hadir di hati kita. Hanya seringkali ego kita menindih dan menindasnya sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Pada saat-saat ini ketika mungkin kita tidak bisa hadir di rumah Tuhan atau beribadah di tempat-tempat ibadah, maka rasakanlah kehadiran Tuhan di hati kita. Rasakanlah betapa Dia yang Maha Penyayang yang adalah Roh itu, Dia sesungguhnya sedang menetap di hati kita. Syukurilah, rasakanlah kedamaian dan ketentramannya. Karena makin kita merasa diri disayang, makin rasa tentram itu bertumbuh dan hiduplah selalu di dalam terang. Karena Tuhan Allah Roh sumber terang itu akan membuat masa-masa gelap hidup kita terasa terang. Dan masa-masa malam mencekam itu akan terasa siang. Sebagaimana sabda Tuhan juga pernah mengatakan, bekerjalah selama masih siang, sebelum malam itu tiba. Ayat itu mau mengatakan, bekerjalah, berjalanlah, selalu bersama Sang Maha Terang. Kita tidak pernah lagi akan dicekam oleh betapa ngerinya malam itu. Tetapi Tuhan akan selalu bersinar, surya kebenarannya selalu menyinari, dan di dalam hati itu berarti Dia menetap. Dia adalah Roh yang selalu ingin menenteramkan jiwa kita dengan menemani dan hadir bersama dengan kita. Selamat terus ditemaninya, selamat terus mengimaninya, dan selalu mengamininya sepanjang hidup kita. Amin.